Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabarnya? Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bertemu kembali dengan pembelajaran IPA. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kalor dan perpindahannya, di mana kalor merupakan perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kalor jenis dan kapasitas kalor. Untuk itu, mari sama-sama perhatikan dengan baik. Kemudian silakan ditanyakan jika ada yang belum paham. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, besar kalor atau Q yang diserap benda sebanding dengan massa benda tersebut dan bergantung pada kalor jenis bendanya dan sebanding dengan kenaikan suhu benda itu atau delta T. Nah, jika kita rumuskan, maka Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor dengan satuan joule atau biasa dituliskan dengan J besar. Kemudian ada M, massa benda, biasa satuannya kilogram. Kemudian ada C kecil, yaitu kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang terakhir ada delta T atau perubahan suhu, di mana satuannya derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta T ini digunakan rumus, yaitu suhu kedua dikurang suhu pertama atau T2 dikurang T1. Baik anak-anak ustazah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 0,1 kg air dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, anak-anak ustazah, yang pertama sekali harus kalian tulis yaitu apa-apa saja item yang diketahui. Nah, mari kita daftar bersama ya. Yang pertama ada massa, yaitu sebesar 0,1 kg. Kemudian yang diketahui yang kedua ada suhu. Suhu kedua yaitu 50 derajat Celcius dan suhu pertama yaitu 10 derajat Celcius. Maka diperoleh kenaikan suhunya atau perubahan suhunya sebesar 40 derajat Celcius, di mana perubahan suhu atau delta T ini dapat dicari dengan rumus T2 dikurang T1, yaitu 50 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius, sehingga diperoleh 40 derajat Celcius. Kemudian ada C atau kalor jenis air. Nah, di sini kalor jenis airnya sebesar 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah kalor. Berapakah nilai kalor yang dibutuhkan? Nah, cara mencarinya, kita masukkan rumus untuk mencari kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M 0,1 kemudian dikali C-nya 4200 dan dikali delta T-nya 40. Maka diperoleh hasil 16.800 joule. Sampai di sini paham ya anak-anak ustazah? Nah, untuk itu silakan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, 3 gram balok besi suhunya 5 derajat Celcius. Kalor jenis besi 450 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian balok besi tersebut dipanaskan hingga 30 derajat Celcius.
berapakah kalor yang diterima besi tersebut? Nah, massa yang diketahui di sini adalah 3 gram. Kita lanjut ke kalor jenis. Apa sih kalor jenis itu? Kalor jenis ini biasanya didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, kalor jenis ini sendiri dirumuskan dengan C kecil sama dengan Q per massa dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas dengan satuannya joule, kemudian C kecil kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, kemudian ada M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan ada delta T kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa daftar dari besar kalor jenis berbagai zat. Seperti misalnya udara, kalor jenisnya yaitu 1000 joule per derajat Celcius. Kemudian ada air 4200 joule per derajat Celcius, dan lain sebagainya bisa kalian perhatikan di tabel. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama, sejenis logam massanya 0,5 kg. Untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius menjadi 220 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak 70 kJ. Tentukan kalor jenis logam tersebut. Baik anak ustazah, yang pertama sekali harus kita buat yaitu apa-apa saja yang diketahui. Nah, ayo sama-sama kita daftar apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama ada M atau massa yaitu 0,5 kg. Kemudian kita cari delta T yaitu T2 atau suhu kedua dikurang suhu pertama, yaitu 220 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius, maka diperoleh hasil 200 derajat Celcius. Kemudian kalor yang diketahui atau Q yaitu 70 kJ. Nah, kilojoule ke joule itu konversinya biasanya 1000, maka 70 dikali 1000 yaitu 70.000 joule. Sehingga diperolehlah 70 kJ itu sama dengan 70.000 joule. Maka yang ditanya adalah kalor jenisnya atau C kecil ya. Baik, kita masukkan ke rumus. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T, atau kalor jenis sama dengan kalor dibagi massa dikali perubahan suhu. Tinggal kita masukkan saja, besar Q-nya itu 70.000, massanya 0,5 dan delta T-nya 200. Maka diperolehlah hasil 700 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Aluminium dengan massa 0,5 kg, suhunya mula-mula 25 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis aluminium 900 joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah suhunya jika diberi kalor sebesar 2250 joule? Baik, anak-anak ustazah, yang pertama kita buat apa yang diketahui. Yang pertama yaitu M atau massa 0,5 kg. Kemudian suhu pertama atau T1 yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian C kecil atau kalor jenis yaitu 900 joule per kilogram derajat Celcius. Dan ada Q atau kalor yaitu 2250 joule. Maka yang ditanya yaitu besar suhu keduanya atau T2-nya berapa. Nah, maka kita langsung masukkan saja ke rumus. Jadi karena rumus untuk mencari kalor jenis itu adalah Q per massa dikali delta T atau kalor per massa dikali
perubahan suhu, maka untuk mencari delta T-nya atau perubahan suhunya yaitu Q dibagi massa dikali kalor jenis, di mana Q atau kalornya 2250 dibagi 0,5 dikali 900, maka diperolehlah hasil 5 derajat Celcius. Nah, karena delta T itu rumusnya T2 dikurang T1, sementara yang ditanya tadi adalah T2-nya, berarti tinggal kita cari T2 sama dengan T1 ditambah delta T, maka masukkanlah delta T yang tadi sudah kita cari, yaitu 25 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius, maka diperoleh hasil T akhir atau suhu akhirnya yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Nah, baik, kita lanjut ke tugas yang kedua. Ini anak-anak saja bisa baca sendiri, silakan dikerjakan beserta tugas yang ketiga. Nah, kita lanjut ke kapasitas kalor. Berbicara tentang kapasitas kalor berarti kita berbicara mengenai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor sendiri bisa dirumuskan dengan C besar. Ingat ya nano saja, C besar itu kapasitas kalor, sedangkan C kecil adalah kalor jenis. Nah, C besar sama dengan Q per delta T, atau kapasitas kalor sama dengan kalor dibagi perubahan suhu, atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu C besar sama dengan M dikali C kecil, atau kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Nah, keterangannya bisa Nana saja baca langsung, sama seperti yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, diperlukan kalor sebanyak 75.000 Joule. Berapakah besar kapasitas kalor benda tersebut? Kita buat yang pertama, yaitu diketahui Q atau kalornya 75.000 Joule. Kemudian suhu pertamanya atau suhu awalnya yaitu 5 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya suhu kedua yaitu 25 derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah kapasitas kalornya atau C besar berapa. Nah, tinggal kita masukkan. Yang pertama sekali adalah kita cari perubahan suhunya menggunakan rumus T2 dikurang T1. Maka diperolehlah hasil 20 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke rumus kapasitas kalor, yaitu Q dibagi dengan delta T-nya, atau kalor dibagi dengan perubahan suhunya, yaitu 75.000 dibagi 20, maka diperoleh hasil 3.750 Joule per derajat Celcius. Nah, tugas yang terakhir ini silakan anak-anak Ustazah kerjakan. Ada 4 soal yang Ustazah berikan mengenai kalor jenis dan kapasitas kalor. Apabila ada yang kurang paham, boleh japri Ustazah, silakan melalui wali kelas. Nah, mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga nanda-nanda Ustazah bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan dan bermanfaat juga untuk anak-anak Ustazah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.